Supret arowana adalah jenis ikan yang sangat unik menurut saya karena masing-masing ikan memiliki potensi dan karakteristikas yang berbeda-beda. Hari ini saya akan membahas supret arowana yang memiliki potensi sangat tinggi. Nah, pada hari pertama kali saya ngelihat dia pun ini menaikkan gairah serta semangat saya dalam menggrooming supret arowana, karena saya yakin dengan menggrooming arowana ini dia bisa menjadi sebuah arowana yang sangat cantik dan indah, dan nanti kedepannya juga bisa menjadi seorang juara. Hari ini kita akan membahas ikan yang udah gak asing lagi, dan sesuai dengan request teman-teman, kita akan membahas ini dia bulldozer dari My Thread Collection. Untuk vlog hari ini atau segmen hari ini kita akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kita akan menceritakan gimana sih ceritanya kita ketemu si bulldozer ini, dan mungkin lebih ke arah timeline ya, jadi dari tanggal kapan kita dapat, terus kita prosesnya seperti apa sampai akhirnya dia jadi seperti ini nih. Kita ditemenin secara langsung ini, kita kasih tahu sebenarnya timeline itu berapa lama. Nah, kedua yang pastinya yang sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman di rumah itu adalah pembahasan di mana cara merawat bulldozer, perlakuan background apa, terus mungkin pergantian airnya atau makannya apa, itu kita akan bahas. Nah, yang ketiga mungkin kedepannya harapan saya untuk ikan ini itu bisa jadi ikan yang seperti apa atau bisa mencapai juara apa, nanti kita akan bahas dan kupas masing-masing. Jadi pertama kali kita bahas tentang cerita pertama kalinya saya ngeliat ikan yang namanya si bulldozer ini. Jadi ceritanya itu di bulan Juni kalau nggak salah, saya lagi jalan-jalan ke sebuah rumah. Rumahnya itu ownernya adalah pemilik dari One Red Arowana, yaitu Om Akong. Jadi pada hari itu memang kita ke sana untuk melakukan pengambilan ikan yang namanya hore, kalau teman-teman tahu. Jadi pertama kali kita tuh rencananya mau ngambil hore ini, dan memang hore ini kita akan grooming dan kita akan pakai untuk kerana kontes. Nah, singkat cerita, hore sekarang udah mencapai juara 1 di Aci Cup kemarin. Sebuah prestasi yang bagus, dan memang kebetulan saya ini kepingin banget mencoba ikan-ikan menggrooming atau men-challenge diri saya megang ikan-ikan One Red untuk dimajukan ke ranah kontes. Nah, jadi pertamanya kita jalan-jalan, waktu lagi packing ikan. Kebetulan di sebuah rumah itu biasanya memang nggak aneh lagi atau nggak lazim lagi memiliki beberapa akuarium di rumahnya gitu loh ceritanya. Jadi habis kita packing si hore ini, kita jalan-jalan, kita lihat beberapa ekor arowana gitu loh. Nah, pada saat itu kalau nggak salah di sana ada sekitar 6 atau 7 arowana yang memang notabene itu baru diangkat dari kolam pembesarannya Om Akong. Nah, setelah saya jalan-jalan, memang sempat beberapa kali saya nanya, Om, ikan yang ini boleh nggak saya ambil gitu loh Pak. Pada saat itu saya nggak nanya bulldozer, saya nanya yang lainnya lagi gitu loh, yang memang mungkin saya rasa waktu itu ikannya udah lebih stabil dan segala macamnya. Nah, waktu itu beliau menjawab, oh sorry Mike, ikannya ini udah ada pemiliknya. Nah, ketika kita dijawab ikan ini ada pemiliknya, ya secara langsung garis besar saya pikir, oh oke, berarti yang di sini itu semuanya udah ada yang punya gitu loh. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, pada hari itu saya ngeliat bulldozer itu di sebuah tank di tengah-tengah gitu. Saya lihat ada 2 ikan sebenarnya, ada bulldozer, ada satu lagi ikan di sampingnya. Itu dua-duanya sebenarnya saya suka. Dari pertama tuh udah, wah gila bagus ya ikannya orang ini. Dan memang walaupun saya tahu itu memang bukan bisa jadi punya saya, waktu itu tuh saya udah ambil video tuh, gue inget banget, kita udah ambil video, kita videoin beberapa detik dua ikannya, dan itu tuh ikannya udah kita banggain ke seluruh penghobi yang
istilahnya deket lah, temen ngobrol saya gitu loh. Jadi gue kirim, gila nih ada ikan bagus banget, lihat deh ini ikan dari One Red, pembesaran sendiri, dianakin sendiri, dibesarin sendiri sampai sekitar 50 cm. Dan biasanya di One Red itu ikan-ikan kayak gini tuh selalu akan dijadikan indukan lagi gitu loh. Jadi saya udah ngagumin ikan ini dari lama gitu. Tapi karena saya tahu mungkin ini dibikin indukan, mau dibikin indukan ataupun sudah ada pemiliknya, jadi kita nggak nanya gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ya udah deh, kita pulang masih kepikiran sama ikan itu. Jadi ceritanya setelah 1 bulan, kayak sekitar 1 bulan udah berlalu, saya masih ngeliatin video ikan ini terus gitu loh. Nah kebetulan akhirnya kita memberanikan diri untuk ya udah deh, coba kita WhatsApp Om Akong, siapa tahu memang ikannya ini masih available atau gimana gitu loh, atau boleh gak sih nggak dijadiin indukan segala macam. Akhirnya saya beranikan diri, saya tanya, terus Om Akong jawab, oh sebenarnya ikannya ini nggak mau dijadiin indukan Mike gitu. Wah saya udah seneng tuh, berarti kan istilahnya berarti bisa nih gitu. Terus tapi ada jawabannya, tapi Mike ini ikannya kayaknya udah ada yang mau deh gitu loh, udah ada pemiliknya deh gitu loh. Saya pikir waduh, sayang juga ya, karena kita udah mikirin ikan ini tuh kayak sebulanan lebih gitu loh. Akhirnya singkat cerita si Om Akong bilang secara fair, oke, ikan ini memang udah ada yang mau dan memang sudah beberapa minggu dia mikir-mikir, dan memang kita masih menunggu DP-nya waktu itu ya. Jadi akhirnya si Om Akong bilang, oke deh Mike, kalau misalnya ini masih rezeki kamu, nanti kalau misalnya pada waktu yang ditentukan, kalau nggak salah waktu itu sekitar 2 hari atau 3 hari setelah hari saya nanya itu masih belum masuk, oke deh Om, kasih ke kamu gitu. Nah pas saya dibilangin gitu tuh saya sampai waduh, dapat nggak ya ini, dapat nggak ya, kayak soalnya udah suka banget gitu sama ikannya. Akhirnya setelah 3 hari kita menunggu panas dingin, mikirin setiap hari setiap malam, dikabarin akhirnya, oh ini bisa Mike, bisa kamu ambil. Nah akhirnya nggak pikir panjang, saya langsung bilang iya, saya ambil gitu loh. Nah pada saat itu kondisinya si bulldozer ini masih putih dan memang sebenarnya udah ada sedikit warna oranye-oranye gitulah, tapi masih kita nggak tahu ini tuh ikan sebenarnya potensinya seperti apa. Karena teman-teman tahu sendiri, base ikan di kolam itu sama di akuarium itu beda banget, dan memang stabilin ikan itu tidak mudah, apalagi di pembesaran ke akuarium. Nah kebetulan waktu saya lihat ini si bulldozer itu udah stabil gitu, jadi nggak pikir panjang, ya udah langsung deh, mau deh gitu. Nah kalau nggak salah pas bulan-bulan itu tuh bulan Juni ya, kalau nggak salah ya, bulan Juni kita tuh lagi ada kesibukan. Jadi kita cuman bermodalkan, oke, kita bilang deal, tapi ikannya belum kita ambil, dan memang DP juga kita belum transferin gitu. Tapi karena si Om Akong ini adalah orang yang sangat berintegritas, jadi walaupun ada orang yang mau ikan ini, dan memang nggak sedikit orang yang mau ikan ini, itu tuh ditolak karena alasannya oke, udah ada pemiliknya gitu. Nah singkat cerita, ikan ini itu akhirnya kena titip di sana itu sekitar 1 bulan sampai 2 bulanan kalau nggak salah. Juni, Juli, Agustus, September, 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu Om Akong ini memelihara ikan ini juga dengan sepenuh hati gitu loh, bukan yang ngaco-ngacoan. Biasa kadang-kadang kita udah pindah pemilik, oke nggak di tanning, oke nggak diperhatiin gitu-gitu. Nah ini masih dirawat dengan bagus banget gitu loh. Nah setelah 3 bulan itu, pas saya dikirimin video update-nya, itu tuh kaget banget teman-teman. Ini ada videonya. Jadi ini ikannya tuh tiba-tiba badannya tuh masih tetap bagus gitu loh. Feature-feature yang saya suka dari itu semuanya masih ada gitu loh. Dan memang warnanya itu nggak nanggung-nanggung. Dia udah ngasir ngeblok gitu. Nah pokoknya habis itu kita bawa pulang. Kalau nggak salah kita bawa pulangnya sekitar bulan September. Nah bulan September itu dia datang ke fasilitas kita dan masih di luar, tempatnya masih di luar. Nah itu dia
membutuhkan waktu setelah pindah tuh sekitar 1 bulanan. 1 bulan, sorry, 1 mingguan untuk dia tuh makan dan agak galak lagi. Nah memang waktu pada proses pemindahan itu mungkin ada perbedaan air, perbedaan suhu, dan perbedaan cara rawat itu. Memang si bulldozer itu warnanya agak drop dikit karena memang kita nggak tanningin sama sekali. Nah singkat cerita, setelah 1 minggu itu Septemberan kita progres ikan ini, dan memang ikan ini udah sempat operasi juga 1 kali pengkoleksian mata, dan memang akhirnya kita progres sampai bulan Februari nih, Februari 1 ya hitungnya. Kalau kita bikin vlog ini berarti sampai Februari dong. Jadi dari September, Oktober, November, bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi setelah September kita ambil itu sampai yang posisinya sekarang seperti ini itu adalah 5 bulan. Jadi ini sedikit intro cerita tentang si bulldozer gitu. Nah selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sebenarnya treatment apa yang dilakukan, dan memang apa aja sih perjalanannya si bulldozer itu. Saya akan bahas di sini karena teman-teman banyak nanya gitu loh. Nah, jadi setelah September kita ambil ikannya itu, kalau teman-teman ketahui itu kita butuh dia beradaptasi 1 minggu. Nah, kalau teman-teman tarik mundur dulu pas di tempatnya Om Akong itu tanning bulldozer hanya dengan menggunakan 1 lampu yang wattnya itu kalau nggak salah 10 watt. Namanya lampu Cosmo ya. Warna lampunya itu kayak putih ya, putih ada birunya sedikit. Dan itu tuh ditaruh di depan seperti kita naruh lampu tanning RDC di depan kayak gini. Itu udah cuma digantungin itu aja. Jadi dari warna dia putih sampai warna dia agak mengasir ke arah blok itu. Jadi kalau kita hitung-hitung Juli, Agustus, September, 3 bulan itu hanya menggunakan yang namanya lampu 10 watt. Nah, ketika kita tanya di sana itu pakannya lebih ke apa, Makong jawabnya di sana lebih banyak memakai yang namanya ulet dan dicampur dengan udang sedikit-sedikit. Nah, kalau di sana saya nggak gitu bisa bahas detail ya, karena memang bukan saya megang gitu loh. Dan pada di sana itu kalau nggak salah tanning airnya itu masih setiap hari mungkin di angka 20%. Nah, jadi selama dari putih sampai ke agak ngeblok itu pemeliharaannya masih biasa teman-teman, hanya pergantian air dan pakan yang cukup dengan menggunakan ulet dan udang, dan mostly kayaknya lebih dipakai waktu itu tuh ulet, dan kadang-kadang diselingin kodok lah. Kenapa? Kalau menurut tebakan saya ya karena kan memang feature dari bulldozer ini sendiri kan badannya memang tebal. Jadi kenapa saya suka ikan ini tuh karena badannya tebal. Jadi kita Om Ako mungkin mau membuat si badan itu tuh nggak hilang, karena kan dari kolam ke akuarium itu biasanya badannya hilang. Nah dari September itu masuk ke sini setelah stabil itu, karena memang saya tahu di sana soft tanning, jadi nggak mau tiba-tiba di sini oke, kita hajar pakai aquazonic atau pakai segala lampu yang lainnya itu yang istilahnya berat gitu loh. Jadi dengan pengetahuan bekal yang kemarin sebelumnya itu kita tetap ngikutin cara dia, tapi sedikit dimodifikasi. Jadi kalau dari lampu yang tadinya 10 watt kita naikin terus terang jadi pakai lampu RDC. Lampu RDC ini bagus banget karena selain lampu viewing itu dia ada lampu bisa berguna sebagai soft tanning juga, karena dia ada UVA sama UVB nya. Nah akhirnya kita pakai, kalau ditanya teman-teman wattnya kalau nggak salah 39 watt, jadi naik ke 4 kali lipat. Nah pada saat kita naikin itu kondisinya si bulldozer itu pakannya sudah di kondisi dari yang tadinya ulet, kodok, dan udang, yang di sini sekarang kita lebih fokus ke udangnya dengan selingan kodok sedikit demi sedikit. Nah kalau teman-teman nanya berapa banyak udangnya, itu kemarin kita kasih makan sekitar 10 potong udang yang ukurannya lumayan besar ya. Jadi sekitar, kita pakainya udang api bukan udang sungai, jadi sekitar segini nih. Ini sekitar segini nih. Jadi kita kasih 10 biji, dan untuk menjaga ketebalan badannya sama postur badannya itu kita masih selingin kodok sebanyak 2 ekor.
itu kita lakukan actually sampai sekarang sih, tapi yang sekarang itu nggak ada kodoknya lagi. Nah, untuk lampu RDC-nya itu akhirnya kita nyalain selama 24 jam. Terus abis itu kita juga melakukan itu selama 2 minggu. Nah, 2 minggu itu warnanya si bulldozer mulai sedikit demi sedikit naik menuju balik ke tempat waktu dia dirawat dulu gitu loh. Nah, terus pertama-tama kali kita rawat ikan ini, yang tadinya pergantian airnya itu 20%, karena di setiap tank kita itu ada marking airnya, itu kita sedikit demi sedikit kita tambahkan supaya dia bisa ganti airnya agak banyak, bisa sampai 50% atau bahkan 60 atau 70%. Kenapa alasannya demikian? Karena pertama kali kita ambil bulldozer, di sana itu bulldozer dirawat dengan menggunakan lampu UV gitu, dan kalau di tempat saya itu dirawatnya nggak pakai lampu UV. Nah, pasti teman-teman pasti tanya lagi dong alasannya kenapa. Nah, kalau menurut saya pakai lampu UV itu ada kelebihannya. Jadi kalau misalnya teman-teman merawat pakai lampu UV itu, akuariumnya itu akan selalu bening, karena memang UV itu ngebunuh bakteri-bakteri atau segala macamnya. Saya nggak tahu teknisnya dan saya nggak akan bahas, sehingga airnya akan bening terus. Nah, di sini kita nggak pakai UV karena saya rasa akuarium kita terlalu banyak. Kalau di sini sendiri aja ada 50 akuarium. Di depan mungkin ada another 250, jadi mungkin ada 300. Kalau kita beli lampu UV satu akuarium satu, itu bisa habis 300 akuarium dikali 150.000. Jadi sudah mungkin 45 juta sendiri gitu. Jadi di sini memang khusus di sini kita nggak pakai UV lagi gitu loh. Nah, kedua alasannya kenapa nggak pakai lampu UV di sini, karena lampu UV itu setiap 3-6 bulan tuh suka putus gitu. Ya mama saya kesel sendiri. Ya udah kita nggak pakai UV. Makanya teman-teman lihat di sini kadang-kadang airnya bisa sampai hijau kayak gini ya. Itu karena saya kita nggak pakai UV. Nah, kenapa saya biasakan dia airnya di tanning bisa kebanyakan? Karena ya kalau misalnya kita gantinya dikit, pasti hijaunya makin lama makin parah, makin tebel gitu. Sehingga saya harus membiasakan ikan ini bisa dikuras agak kebanyakan. Nah, kalau teman-teman melakukan pengurasan air itu tiba-tiba pas datang dari sana cuma 20%, tuh di sini teman-teman oke, hari pertama harus 50%, kemungkinan besar ikan teman-teman akan stres. Bahkan dampak terburuknya itu bisa gigit ekor. Nah, yang kita lakukan itu selama kita tanning, jadi kita lihat-lihat nih airnya. Jadi pas tanning hari pertama kita ganti 20%. Oke, besoknya agak hijau lagi, kita ganti lagi ke 30%. Besoknya lagi ganti lagi ke 40%, sampai dia bisa stabil di angka 50%. Nah, ketika dia bisa ganti air itu bisa stabil di 50%, makanya tetap galak dan memang gerak-geriknya tetap oke. Nah, itu artinya di tanning udah boleh teman-teman. Nah, selain ganti airnya banyak ini berguna untuk menjernihkan akuariumnya, sebenarnya dengan pergantian air yang banyak itu juga bisa membantu proses pencernaannya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau ikan-ikan ini arwana ini lagi dikuras, biasanya lagi dikuras tuh lagi dikuras suka ada yang buang kotoran. Nah, jadinya dengan pergantian air yang banyak itu, akhirnya ya si bulldozer ini makannya jadi lebih lancar. Nah, setelah 2 minggu kita ganti, ya setelah 2 minggu kita pakai RDC ini, kita ganti ke lampu PLL pada saat itu, dan hanya menggunakan satu sisi aja. Akhirnya lampu RDC-nya kita matiin, kita ganti cuma pakai PLL. Nah, semua ini dilakukan dengan menggunakan kipas ya teman-teman, gunanya untuk menjaga suhunya supaya tetap dingin dan adem gitu loh. Nah, setelah itu kita tanning, kita nggak ganti apa-apa, cuma hanya menggunakan lampu doang, dan memang pergantian airnya itu 50% terus. Itu warnanya udah merah, dan merahnya ini terang banget, lebih kayak ke neon stabilo. Videonya juga lagi-lagi ada, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kita kemarin memutuskan untuk mau ikut kontes ACI atau nggak ikut kontes ACI. Nah, pada saat itu akhirnya tim RDC bilang, udahlah nggak usah diikutin lah Mike, soalnya ikannya lagi progresnya bagus juga gitu, baru-baru naik, baru-baru ngeblok. Kalau dilihat ngeblok sih udah ngeblok, tapi baru tipis gitu. Jadi akhirnya pada bulan apa tuh ya ACI ya?
November ya. November itu kita akhirnya kita nggak jadi turun, kita turunin sehore. Hore jadi juara 1. Nah kalau saya bilang pada saat itu si bulldozer pun sebenarnya bisa juara 1 atau di atasnya hore, mungkin champion, tapi nggak tahu kalau kita ngelawan ikannya yang champion itu kalau nggak salah bloknya lebih padat gitu loh. Nah akhirnya kita tidak melakukan kontes, tapi di November itu si bulldozer itu kita benerin matanya. Jadi kalau teman-teman lihat matanya udah nggak drop eye lagi. Sebelumnya ada ngedrop sedikit. Nah waktu dibenerin matanya itu si bulldozer akhirnya nggak bisa tanning selama sekitar kurang lebih 2 minggu. Kenapa? Karena ternyata setelah dibenerin matanya itu warnanya sih nggak turun teman-teman, cuman mentalnya dia tuh ngedrop, turun. Gara-gara mungkin habis dioperasi buru-buru kemarin dimasukin, saya langsung tanning lagi. Saya pikir ya nggak apa-apa lah gitu loh. Nah terus abis itu salah satu alasannya kenapa dia nggak stabil lagi, jadi pada saat itu kita lihat secara suhu di ruangan depan itu tidak nyampe ke suhu yang kita mauin karena nggak pakai AC. Akhirnya si bulldozer mau nggak mau pindah tank ke tank yang dalam ini, yang warna biru ini. Nah setelah dia pindah tank itu, ya setelah 2 minggu nggak mau makan, akhirnya dia mau makan lagi. Nah ketika mau makan lagi, kita kasih lampu PLL. Perlakuan sama seperti sebelumnya kita rawat di depan. Nah pada saat itu memang kebetulan setelah jalan sekitar 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah. Jadi mau Januari gitu ya. Mau Januari itu si bulldozer warnanya balik bagus. Tapi ada tapinya. Karakter warnanya dia berbeda daripada yang di luar. Karena sebelumnya saya menggunakan background yang warna putih, sekarang dia pakai warna biru. Jadi waktu proses 2 bulanan itu tuh si bulldozer itu warnanya agak lebih gosong. Merahnya tuh kayak merah gosong. Nah, akhirnya saya memutuskan oke deh, karena gosong berarti ada yang mesti diubah. Nah, ini yang penting itu teman-teman harus bisa bedain ikannya gosong dan tidak gosong. Nah, karena ada gosong ini, saya kemarin ngeliat ada 2 opsi. Satu, kita cuci base sampai dia putih, bener-bener putih. Atau 2, kita pudarkan aja gosongnya. Nah ini juga ada salah satu pertimbangan yang teman-teman mesti ngerti kapan harus diambil. Kadang kalau gosongnya udah terlalu parah, kita nggak bisa yang namanya cuman merubah sedikit, misalnya intensitasnya dikurangin, atau ganti airnya ditambahin, atau gimana, atau misalnya durasinya dikurangin, itu nggak bisa. Ada yang memang mesti dicuci sampai habis. Nah kebetulan pada saat itu si bulldozer ini saya gambling dan saya merasa dia masih bisa diotak-atik dari parameternya aja. Jadi waktu itu yang dilakukan pertama kali banget itu bukan lampunya yang dikurangin durasi atau intensitasnya, karena memang PLL juga udah lumayan nggak terlalu keras. Jadi yang saya lakukan adalah pergantian airnya itu saya tambahin dari yang 50% konstan, kadang-kadang ke 70%, kadang-kadang ke 60%, depending on seberapa banget hijaunya ikan air di akuarium ini. Nah, setelah saya ganti airnya, perubahan sedikit demi sedikit itu mulai kelihatan. Nah, ketika dia sudah makin cerah di bulan Januarian atau Januarian lah, Januari tengah itu, Januari awal udah mulai oke, akhirnya saya berani untuk nambahin lagi lampu soft tanning di belakangnya. Nah di belakangnya kali ini kita nggak pakai lampu RDC, tapi kebetulan kita punya lampu stok lama yang namanya lampu TFC. Nah, lampu TFC ini termasuk lampu soft tanning juga yang warnanya sedikit keping-pingan. Nah akhirnya si bulldozer jadi seperti yang sekarang ini. Jadi kalau teman-teman tanya perawatannya gimana, sebenarnya tidak terlalu sulit. Porsi makannya juga selalu stabil, hanya di 10 udang atau 11 udang kadang-kadang, ya nggak jauh beda. Pergantian air juga konstan di 50% dan dilakukan setiap hari. Nah, nanti saya akan kasih sedikit tips and trik gimana sih caranya tahu porsi pakan yang tepat untuk ikan arowana kesayangan teman-teman. Tapi kalau dari segi perawatan kurang lebih kayak gitu.
Nah, sebelum kita tutup dan lanjut lagi ke vlog yang berikutnya, saya sesuai janji tadi mau ngasih tahu sebenarnya gimana sih cara kita tahu porsi makan yang cukup untuk arwana teman-teman atau nggak cukup. Jadi kita lihat, misalnya pertama kali ikan arwana ini baru datang dan kebetulan ini mirip Arnold arwananya. Jadi kita bisa kasih contoh. Jadi pertama kali yang kita lakukan sekali dalam memberikan makan kepada arwana itu, kita harus tahu dulu awalnya dia makannya apa, dia sukanya apa. Jadi makan itu lebih baik daripada nggak makan sama sekali untuk arwana yang baru datang dan adaptasi. Nah, jadi pertama kali kita akan coba segala jenis makanan. Kalian bisa namain makanan apapun. Kecoa, ulet, jangkrik, cacing, kelabang. Kalian boleh coba semuanya. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah pertama kali kita kasih makan ikan ini sampai dia benar-benar lahap makan makanan yang dia sukain. Nah, kalau saya biasanya di fasilitas ini karena memang targetnya makan udang, pertama kali kita akan coba dari udang dulu, gitu. Nah, kalau udang nggak mau, ya kita coba ke kodok. Kalau kodok nggak mau, turunin lagi ke ulet. Kalau ulet nggak mau, turunin lagi ke jangkrik, gitu. Nah, ceritanya ikan ini akhirnya udah mau makan makanan yang dia suka. Nah, akhirnya kita kasih secukupnya. Biasanya saya cuma 4 ekor aja masing-masing, 4 potong. Ketika dia udah galak, kita mulai selipin sama makanan yang kita mau targetin. Di case kita itu udang. Nah, ketika kita ngasih makan udang, biasanya itu ikan-ikan besar itu sama ikan medium itu kita targetinnya itu sebanyak 8 potong udang. Jadi dalam minggu pertama itu kita akan selalu kasih ikan ini 8 ekor udang. Nah, ketika 8 ekor udang dikasih, minggu depannya kita balik, kita lihat apakah ikan arwana ini udah gendut atau masih underfeed. Nah, itu yang kita bisa nerawang sendiri. Nah, kalau misalnya masih kurang gendut, biasanya setiap minggu itu kita tambahkan sekitar 1-2 ekor udang. Jadi misalnya dari 8 udang ya ke 9 atau ke 10. And so on sampai minggu berikutnya, sampai kita mencapai badan yang kita ingini. Nah, itu kalau kita mau gendutin. Nah, kalau kita tahu arwananya udah kegendutan, tinggal prosesnya dilakukan sama tapi dikurangi. Saya dari 8 ya jadi 7, jadi 6 gitu setiap minggunya. Nah, kayaknya tips untuk makan dari saya sih kayak gitu aja sekarang. Nah, masuk ke segmen terakhir kita adalah sebenarnya harapan apa yang pingin kita capai untuk ikan kita kesayangan kita bulldozer ini. Ya, kedepannya mungkin saya pingin si bulldozer ini ikut kontes karena memang pada kenyataannya dia belum pernah ikut kontes sama sekali. Nah, kita pingin tahu sebenarnya dia tuh bisa dapat peringkatnya kayak apa. Jadi harapannya sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk harus dia jadi champion atau harus dia juara tinggi, enggak, tapi lebih ke arah bisa nggak sih ikan kita ikut berpartisipasi dan paling nggak dapat nomor gitu loh. Jadi kita ingin tahu sebenarnya hasil groomingan kita, hasil pilihan mata kita, hasil selera kita itu sesuai nggak sih dengan mata orang-orang gitu loh. Nah, lebih kedepannya lagi saya kepinginnya sih bulldozer pindah negara, pindah KTP supaya dia bisa menjadi suatu ikon ya atau kebanggaan untuk orang-orang di negara luar sana gitu loh. Nanti kedepannya mungkin kalau misalnya kita berhasil dari si bulldozer ini, kita bisa menciptakan sebuah kebanggaan dari ikan asli Indonesia ini, ya kita akan mencetak lebih banyak lagi. Paling hari ini vlog tentang bulldozer segitu aja. Terima kasih teman-teman yang udah nge-request dan memang udah berpartisipasi di Instagram, kasih tahu gimana sih apa aja yang mau dibahas segala macam. Itu sangat membantu banyak banget dalam pembuatan video ini. Jadi teman-teman terus lakukan aktif, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ke channel ini karena itu bener-bener ngebantu kita sebagai kreator. Dan terima kasih udah nonton Mike Pet Collection. Saya Michael undur diri, sampai jumpa di